Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wala wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita doakan secara konsisten, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman, Bapak Menteri Pertanian beserta Ibu dan seluruh keluarga besarnya. Yang kami muliakan seluruh mitra, keluarga, rekan-rekan terbaik, baik dari kementerian, mitra, ataupun juga sahabat-sahabat yang berkumpul di tempat yang baik ini. Ada kaidah Pak Menteri, jika berkumpul orang baik di tempat yang baik, di waktu yang baik, maka Allah Sang Maha Baik tidak hanya mempercepat pengabulan doa, tapi juga memberikan pengantar ridho kepada langkah-langkah kebaikan yang akan diinisiasikan. Dan yang paling luar biasa, jadi mimbarnya pun bertuliskan Allah di depannya. Jadi saya agak mau gemetar juga mau naik karena semua yang disampaikan ini ada bagian-bagian yang disaksikan. Bapak Ibu sekalian, energinya luar biasa Pak Menteri ini. Usia 57 tahun ya Pak hari ini, tapi semangatnya masih 27 itu. Bapak Ibu hadirin Pak Menteri, jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab standar ini ada ajal, ada umur, itu berbeda. Ada ajal, ada umur. Usia di dalam Al-Quran, bahkan di bahasa Arab standar itu diungkapkannya dengan kata ajal. Nah, jadi ajal itu pada awalnya itu bukan pengantar pada kematian, bukan, tapi batas dalam berkehidupan. Beri contoh Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf di ayat ke-34, walikulli ummatin ajal. Dan setiap siapapun, kelompok manapun, manusia yang berkomunal dimanapun, itu ada batas waktu kehidupannya. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba batas waktunya, maka tak bisa diajukan proposal untuk diundur atau ingin dimajukan. Jadi pikiran untuk bunuh diri itu kurang kerjaan. Karena kalau belum tiba ajal, minum obat nyamuk satu baskom pun tak akan meninggal. Sudah diatur itu porsinya jelas. Nah, itulah ajal. Nah, yang belum terukur itu cara kita mengisi sampai akhir batas hidup itu. Bagaimana cara mengisinya? Maka datanglah kata kedua untuk memandu kita bagaimana berkehidupan hingga ajal tiba dan meninggalkan legasi terbaik sebelum kita menghadapi ajal dimaksud. Maka datanglah kata yang kedua, itulah yang disebut dengan umur. Jadi ajal, usia, batas sampai akhir kehidupan. Umur, cara kita mengisi usia itu sampai berakhir usia dan mendapatkan legasi terbaik di sisi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya agak cepat. Umur itu secara bahasa punya 3 arti. 1, segala yang melahirkan manfaat. Dari kata amal ya'muru. Di masjid itu ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, makmur itu bukan ramai. Nah, kalau ramai di lapangan juga banyak, di pasar juga ramai. Ya, tapi dari kata amal asalnya segala yang melahirkan manfaat. Sifatnya disebut dengan umur. Jadi kalau Pak Menteri ditanya sekarang, Bapak berapa umurnya? Pertanyaan itu dititipkan dari lawan bicara untuk mengkonfirmasi dari sekian waktu kita hidup itu berapa yang kadar manfaat bisa kita tampilkan dalam kehidupan.
Jadi standar Islam itu ketika diberikan umur, usia dalam berkehidupan, maka berupayalah untuk menampilkan asas manfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, sehingga kita punya nilai dalam kehidupan. Mata itu fungsinya lihat ya. Nah, ternyata di Quran bukan hanya melihat. Jika ada fungsi umur, maka melekatlah fungsi manfaat itu pada pandangan kita. Ternyata ketika fungsi mata ini dilekatkan, dibedakan oleh Tuhan dengan hewan, misalnya ayam pun melihat, kambing melihat, elang melihat. Mata elang lebih tajam dibandingkan dengan mata kita. Elang di udara, ya, anak ayam kelihatan. Kita naik pesawat Garuda, ya, burungnya sudah besar, anak sendiri tak nampak. Tapi istri masih nampak ya Pak ya. Kalau utuh jangan pakai kecuali Pak. Ya, tadi kan aku sepenuhnya mendampingi kecuali Tuhan berkehendak lain. Itu. Insya Allah nanti sampai gitu ya. Kita kembali. Apa bedanya mata kita dengan mata hewan? Hewan tidak dihisap, hewan tidak dievaluasi, kita dievaluasi. Itu saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tanya itu, fungsi matanya digunakan dengan benar tidak? Telinga digunakan dengan baik atau tidak? Karena itulah ketika kita berkehidupan, kemudian mata digunakan, turunlah fungsi umur ke dalam mata ini. Misal Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ulil mu'minin, katakan pada pria-pria yang punya keyakinan bahwa dia akan pulang kepadamu, akan bertemu denganku, kata Allah. Yaghuddu min absarihim, maka gunakan sifat umurmu berfungsi untuk memandu pandanganmu. Lihatlah yang bermanfaat saja, lihat yang baik-baik. Bila menurut mata ini tak baik untuk dilihat, palingkan. Ghaddul basar. Jadi ghaddul basar itu bukan tak boleh lihat, silahkan lihat, tapi ketika yang dilihat itu tak bermanfaat, palingkan pandangan dari yang tak bermanfaat. Jadi ada beberapa, mohon maaf ini ajaran yang kadang-kadang terlalu ekstrim. Ya, Nabi pernah sampaikan satu kali, Pak Menteri hati-hati, nanti akan muncul itu pasar bebas, semua bisa ceramah, ya, mengajak kepada hal-hal yang bahkan tak logis. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Paham? Tidak. Terima kasih ya. Nanti akan tiba orang ngajak ngaji itu di hari kiamat dikonfirmasi Pak. Ternyata ada yang ngajak rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, tapi saat yang bersamaan pandai ucapan juga, bikin hoax juga. Nanti ada aliran yang cukup keras, saling melukai, membawa nama Allah di dalamnya. Itu Nabi konfirmasi sejak dulu, hati-hati yang begitu abaikan, jauhi. Tembak orang, bom orang, bawa nama Tuhan di dalam itu dikecam oleh Nabi 14 abad itu. Dari dulu. Izin saat terjadi bom di Jalan Tamrin itu meledak. Saya di Lampung Pak. Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek ilmu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Gak usah ditahan, mau ketawa-ketawanya. Jadi balik ya, ada, kenapa saya sampaikan ini? Pemahaman ghaddul basar. Dulu saya pernah di Jogja Pak, tahun 2002. Itu ada yang menafsirkan ayat ini, gak boleh lihat seorang ibu naik sepeda, baru belajar ayat ini di jalan, masuk jalan raya, dia nunggu saja tak mau lihat, karena tak boleh melihat yang menurut pemahamannya harus terjaga. Kembali kepada umur, mata bermanfaat. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati Bu, lisan dulu ya. Ke mulut, turun ayat lisan. Quran surah 49 ayat 11 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Hai orang-orang yang telah beriman, gunakan usiamu dengan baik. Bimbing organ tubuhmu, dari mata turun ke lisan. Bicaralah yang baik-baik yang bermanfaat. Sekiranya yang kita ungkapkan itu tak baik, maka tahan. Alangkah baik tidak diungkapkan. Jadi
Dari mata ke lisan, sebelumnya ke telinga sampai ke ujung kaki. Bapak Ibu boleh riset dalam Al-Quran, semua ayat tentang fiqh dibina dengan kata umum, selalu dipandu untuk menampilkan diri manfaat dan kebaikan. Dan itulah kelak diabadikan menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Turunlah kemudian Quran surah ke-25 misalnya Al-Furqan ketika mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika seseorang menjadi manusia yang paripurna sebagai hamba Tuhan, maka muncullah manfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melangkah dengan cara yang baik, dia berpikir yang bermanfaat, bertutur yang baik. Jadi jika sekarang 27 April 2025 Bapak Andi Amran masuk di usia ke-57 dan Allah berkehendak, Bapak kan tidak berkeinginan, tapi Allah berkehendak menghimpun kita semua di sini untuk mengkonfirmasi untuk kita semua belajar dari usia beliau berapa manfaat yang telah kita tampilkan sampai di usia kita ini. Kalau bicara, berapa bicara yang baik? Kalau mendengar, berapa kali kita mendengar yang baik? Kalau kita bekerja, berapa kali pekerjaan kita yang menghasilkan legasi kebaikan? Saya buka sedikit Pak. 25 Oktober 2023 Bapak dilantik menjadi Menteri Pertanian untuk menggantikan posisi pada saat itu dan usia 55 tahun. Ayat tentang konstruksi ketahanan pangan dan spesifik pertanian itu ada di Quran surah ke-12 di ayat ke-55, sama persis dengan usia Pak Andi Amran pada saat itu 55 tahun. Ini bukan ilmu otak-atik ya Pak ya. Karena sekarang beberapa yang belajarnya lewat YouTube itu ilmu sorofnya berubah. Sorof itu ilmu derivasi dalam bahasa Arab. Dulu kami ngaji jalasa yajlisu syakara yashkuru, sekarang berbeda. Tak kayu taktiku tiktokan, asbakayu fasbiku facebookan ya. Sehingga materinya seringkali cocok logi. Tabaya tubuh youtuber. Ini insya Allah nggak cocok logi. Anda boleh buka Quran surah 12 ayat 55. Dan ini nanti yang menjadikan teman-teman di Kementan baru tahu, oh kenapa begini? Karena algoritma beliau sudah ada di situ. Qala rabbi ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Qala, ketika raja pada masa itu punya visi tentang ketahanan pangan yang memang dibutuhkan untuk stabilitas negeri. Jadi kalau kita lihat surat Quraisy, nanti ada 3 pilar negara bangsa itu bisa stabil. Di antara pilar terkuatnya adalah stabilitas ekonomi yang ditopang dengan ketahanan pangan. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau negara ini stabil, kata Allah, pastikan jangan ada rakyat yang lapar. Lapar itu langkah pertama seseorang berbuat kriminal dan terlahir gangguan keamanan. Maka secara singkat, ketika raja punya visi untuk ketahanan pangan dan basicnya pertanian di Mesir pada masa itu, dan saya sudah kunjungi daerahnya Pak, saya sudah kunjungi itu sampai ke Dimyat, ya, ada ketahanan pangan di dalamnya. Lalu Nabi Yusuf dikonfirmasi, Anda ingin posisi apa? Ditawarkan. Makanya kalau ada presiden kemudian menawarkan posisi tertentu kepada menteri atau sosok diberi pilihan pengen jadi menteri apa, sebetulnya itu ada bagian sunnah dalam Al-Quran. Maka kata Nabi Yusuf, qala rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Bahasa kita, Pak Presiden, kalau Anda yakin dengan saya, mohon berikan kepercayaan pada saya di posisi kalau sekarang Menteri Pertanian untuk mensupport ketahanan pangan, karena target paling pendeknya 7 tahun pada masa itu. Ya. Apa statement yang dimunculkan untuk menguatkan ini? Perhatikan lanjutan ayatnya. Ini sungguh aku punya keyakinan hafizun alim. Aku punya integritas yang bisa dipercaya. Alim
dan punya pengetahuan dan pengalaman yang kuat di bidang itu. Ya, saya mulai dengan kata hafid dulu, Pak. Hafid itu di dalam bahasa itu menunjuk pada makna integritas yang disertai dengan kekuatan untuk menjaga diri dan melahirkan sifat amanah. Kenapa ini penting dihadirkan? Karena pangan itu bagian paling pokok yang dibutuhkan semua manusia. Jadi kalau kemudian ada orang mengelola itu tidak amanah, tidak punya integritas, maaf, yang celaka itu bukan hanya negerinya, dampaknya akan langsung ditimbulkan, maaf sekali, secara destruktif kepada setiap anak bangsa. Satu saja ada masalah, multiplier efeknya luas. Maka dari itu, kalau ada posisi yang memang dipercayakan untuk mengelola ketahanan pangan, khususnya di bidang tatanan pertanian, karena ayat ini berbicara itu, maka harus dicari sosok yang punya integritas kuat, punya amanah kuat, punya komitmen, bahasa kita kerennya sekarang, punya komitmen menjauh dari sifat koruptif. Makanya kalau Pak Amran tiap hari ngejar-ngejar potensi yang tidak tepat, ya, tidak ingin ada korupsi, keras pada bidang itu, karena memang dilantiknya itu 25 Oktober 2023, usianya 55 tahun, dan ayatnya ayat ke-55 sesuai dengan algoritma itu. Jadi kalau bikin, oh ini nggak boleh ada yang curang, pupuk ada masalah dicari sampai ke ujungnya, karena memang tupoksi awalnya begitu. Fundamentalnya itu harus ada di kejujuran dulu. Kalau tidak ada sifat amanah di dalamnya, kalau tidak integritas itu dimunculkan dalam konteks ketahanan pangan, maka jebol itu bukan hanya kerugian pada negara. Yang menjadi, maaf, korban besar itu adalah rakyat dan kesulitan-kesulitan yang telah melahirkan multiplier efek yang tidak mudah diselesaikan. Alim dan punya pengalaman disertai pengetahuan yang benar. 35 tahun menyampaikan kepada kami saat di Sumatera Selatan. Walaupun masih penasaran juga, selama 35 tahun tidak pernah ada tanah PMK bisa tanam dan subur. Ya, 35 tahun. Alim punya pengalaman ini. Kemudian hafid punya sifat integritas. Dimulai 25 Oktober 2023 dan dilantik kembali 2 tahun setelahnya 21 Oktober 2025. Apa korelasi ayat 55, 56, dan 57? Pak, itulah jawaban yang Bapak nantikan di ayat 57-nya. Itulah pupuknya, itulah rahasianya, dan itulah pedoman untuk mencapai kesuksesan di bidang yang sekarang Bapak yang amankan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, kita urai dulu dua makna berikutnya antara makna umur 1, 2, dan 3. Saya mau konfirmasi dulu sebentar. Ini saya berapa lama waktu? Oh, terserah. Kultum saja ya, Pak ya. Kuliah terserah antum ya. Baik. Jadi yang pertama itu yang saya maksudkan ada nilai manfaat. Yang kedua saya cepat. Umur itu dari kata amal juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan di puncak paling. Maksudnya apa? Sepanjang kita berkehidupan, kalau punya keinginan, aktivitas pekerjaan, ayo kejar itu, jangan tanggung sampai sukses. Kalau perlu sampai puncaknya. Ya, karena semua instrumen untuk meraih itu Allah sudah tanamkan pada diri kita. Bapak mau jadi misalnya di bidang, maaf ya, pengetahuan, ada anak mau belajar, jangan tanggung. Kalau kuliah IPK tertinggi 4, target 4 langsung. Anda mau punya harapan di bidang kedudukan, ya, jangan tanggung, posisikan tingkat yang tertinggi. Anda punya harapan sekarang di bidang Kementerian Pertanian, punya tugas-tugas, jangan tanggung. Semua potensi, instrumen sudah dikumpulkan pada diri kita. Asal kita punya keyakinan, pasang target puncak sukses yang paling tinggi. Jadi kalau Bapak tadi pasangkan, misalnya tadi ada 3 juta, ya, kemudian targetnya bisa sampai 7 juta. Jangan tanggung. Psikologi Al-Quran mengajarkan sepanjang kita memiliki sifat umur yang dinilai oleh Tuhan bukan hasilnya, tapi dengan target tertinggi ini, effort kita akan lebih tinggi keluar sehingga semua potensi kita bisa dikeluarkan dengan baik. Yuk kita agak cepat sedikit. Melahan surat kedua ayat 214. Ini algoritmanya. Tadi saya dengar di awal sambutan itu
Ada banyak, saya catat 3 kali 4 kali kata tekanan itu Pak. Tertekan. Kalau mau senyum-senyum aja dan seterusnya. Ya. Pak, Ibu, memang algoritma sukses itu bukan hanya tinjauan dari spiritual semacam Al-Quran dalam Islam, tapi konsep umumnya juga memang berbanding lurus dengan tekanan. Yuk kita masuk ke fisika. Saya dulu belajar fisika juga ya. Di bab gaya itu tentang kesuksesan, ya, itu kan ada rumus F1 sama dengan F2 ya Prof. Gaya gerak sama dengan gaya dorong kan? Kalau kita kecil pukulnya, kecil bunyinya. Kencang pukulnya, kencang suaranya. Kerjanya sedikit, hasilnya sedikit. Kerjanya besar dan keras, hasilnya juga besar. Tapi pekerjaan ini kalau ingin tampil gaya, maka muncul rumus maskalnya kan? F berbanding lurus dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau Anda ingin tampil gaya sukses di kementerian, Anda harus siap menghadapi tekanan. Atau pengertian terbaliknya, semakin banyak gaya semakin tertekan. Jadi kalau kita pengen sukses, memang harus ada tekanan. Emas itu bisa Ibu gunakan jadi kalung, jadi cincin, jadi gelang. Itu setelah mendapat tekanan. Dia dipukul dulu, dibakar dulu, diratakan dulu. Jadi semua hal yang terkait dengan kesuksesan rumusnya rumus tekanan. Jadi ketika beliau kemudian menekan, melakukan effort di atas batas yang sekarang kita rasakan cukup, itu sesungguhnya sedang melancarkan misi Tuhan untuk mengantarkan pada kesuksesan yang kita harapkan. Apa ayatnya? Quran surah 2 ayat 214, saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga Anda bisa meraih kesuksesan yang dimimpikan itu begitu mudah? Izin Pak Menteri, Ibu, jannah itu jangan selalu diartikan surga. Setiap ada kata jim dan nun di dalam bahasa Arab, itu berarti sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang ada masalah. Dia keluar dari fitrah. Karena fitrah itu tersembunyi. Yang paling bermasalah manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu repot. Jannah, surga, disebut dengan jannah karena sekarang belum tampak. Jadi segala hal yang kesuksesan yang masih tersembunyi ingin kita raih belum tampak, itu jannah namanya. Bapak punya target. Kementerian Pertanian punya target ke depan, targetnya A, B, C. Harapan tertinggi yang ingin diraih belum dapat, itu jannah namanya. Kalau Anda tiap Jumat yang muslim baca surah ke-18 Al-Kahf, masuk di ayat 30 sampai 34, itu ada dialog dua sahabat, yang satu sudah kaya, yang satu biasa-biasa. Yang kaya mengatakan, saya mendapatkan jannah ini dari hasil kerja keras yang telah saya lakukan. Maka ketika Anda punya harapan ke depan ingin sukses, capaian maksimal belum tampak sekarang, itu jannah namanya. Bahwa ayat ini dalam konteks Kementerian Pertanian di diskusi saat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudahnya mendapatkan kesuksesan yang diinginkan, bahkan surga yang diraih kelak saat yang akan datang? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Sebelum nampak ujian-ujian, seperti orang sukses dulu diuji. Jadi nggak ada Bapak Ibu orang yang sukses dan tidak melewati ujian itu mustahil. Karena fitrah kehidupan itu, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, pasti padanannya ujian. Bagaimana anak Anda lulus langsung ke SMP? Mustahil, harus ujian dulu. Gak mungkin masuk SMA kalau nggak diuji dulu. Nah, ujian itu untuk mengkonfirmasi kita punya kelayakan yang dipandang pantas masuk ke SMP, sehingga ilmu kita itu memudahkan kita belajar. Ujian yang Bapak dapati, Ibu hadapi dalam tugas ini, sejatinya jawaban Tuhan untuk mengkonfirmasi dan mempercepat keinginan yang kita harapkan. Jadi kalau saya boleh bikin ilustrasi demikian. Kalau Bapak berdoa,
Ibu berdoa, ya Allah, saya ingin tugas saya di kementerian ini berjalan baik, sukses, demikian target. Konfirmasi jawaban pertama, bukan langsung diberikan hasil, Pak. Diberikan masalah sebagai jembatan menuju kesuksesan yang kita harapkan. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan masalah dalam pekerjaan, berbahagialah, karena itulah konfirmasi awal dari Tuhan yang menjadikan jembatan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap orang hidup itu pasti aku akan uji dengan persoalan kehidupan. Bukan ingin membuat hidupnya bermasalah, bukan, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya sekaligus mempercepat jawaban dari doa-doa. Izin tolong dikembalikan dulu ke Quran surat 2 ayat 214. Ini saya belum mulai ya, saya baru muqaddimah. Makanya saya agak percepat. Nanti ketika masuk ke intinya saya lompatkan. Mohon izin kalau saya lompat ini, karena ini kita belum mulai. Kan tadi terserah saya waktunya. Kembali sebentar. Masatumul ba'sa. Ada yang tantangan pekerjaannya ringan. Bapak mau keluar, datang ke sini gerimis. Begitu mau keluar kata istri, Pak, gerimis. Nggak apa-apa kok, sedikit aja. Nggak usah pakai payung. Orang Arab mengatakan la ba's. Islam oleh orang kita, la ba's. Lewat, ya. Ini Pak Menteri punya program, Pak Sekjen punya program, didefinisikan, kemudian dikerjakan setiap bagian-bagian kementerian, masih ringan, Anda katakan gampang nih, labas, karena targetnya kecil. Tapi kalau kita pasang target naik lagi lebih besar, mulai terkena beban fisik, hujannya deras, potensi basah tinggi, pakai payung kadang-kadang tembus, itu dorma, dari kata dormun namanya. Kalau Anda bikin targetnya naik di atas yang ringan, jadi menengah, maka Allah mesti adil, dikirimkan pun ujian yang sepadan dengan hati. Itu pun bukan ingin melukai fisik kita, bukan, supaya semua potensi kemampuan kita keluar, potensi pikiran kita keluar, potensi kebaikan diri kita keluar. Ketika muncul targetnya menengah, maka ujian pun datang menengah. Yang terakhir, wazulzilu, gempa, goyang, kepikiran, ke hati, ke mental, sampai mengatakan hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kenapa saya terus terpilih? Kapan ini selesainya ya? Kenapa nggak beres-beres ya? Tadi asal lambung naik, kan? Pikiran naik, pegawai semua kebagian juga bagiannya kan? Naik juga ya? Kenapa? Perhatikan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan tekanan di level yang ketiga yang mengguncang kepada jiwa, maka ketahuilah anugerah yang Allah siapkan, anugerah besar yang belum pernah kita bayangkan. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian besar kepada target-target yang kecil. Ketika Kementerian Pertanian mendapatkan tantangan yang besar, itu artinya Allah mengizinkan Kementerian Pertanian ini mendapatkan sesuatu yang besar dan mengangkat Anda pada posisi-posisi yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Jadi kalau boleh saya katakan, tadi sambutan Pak Menteri mengatakan ini tantangan kita begini, target kita begini. Kalimat pertama saya, selamat. Hanya kementerian Bapak yang terpilih untuk mendapatkan tugas-tugas besar ini, karena Allah mempercayakan kepada orang besar misi yang besar, dan tidak mungkin ujian besar diberikan kepada orang kecil. Jadi di hadapan saya saat ini adalah orang-orang yang dianggap besar oleh Allah yang Maha Besar. Tidak cukup dengan amin, kita lanjutkan dulu ya, belum selesai. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Sekarang kita masuk ke matematika Quran. Bagaimana mewujudkan itu? Karena nggak mudah, Pak. Jadi begitu beliau dilantik, saya diundang. Bapak mungkin masih ingat itu, 21 Oktober 2024. Bukan tidak dijawab, Mas. Suratnya masuk. Kemudian saya sampaikan, Ustaz diundang Pak Mentan di kementerian untuk mendoakan. Saya masih ingat ini. Di waktu yang sama kami ada kegiatan, Pak, di luar. Tapi karena saya mengamati Bapak 2 tahun sebelumnya dan paham algoritmanya,
Maka saya kemudian menghubungi Pak Wamen. Pak Wamen ada nggak di sini? Sedang berangkat keluar. 4 Januari 2025. Setelah ada proses kami amati, saya minta Pak Wamen itu di Jawa Barat, program apa di Kementerian Pertanian yang sedang sekarang dijalankan, yang kira-kira nanti kita lihat doa apa, pendampingan apa yang kira-kira bisa diakselerasikan dan juga bisa dikuatkan. Beliau presentasi, jadi saya hafal itu. Menuju Indonesia Emas 2045 seperti apa, di bidang ternak bagaimana, di tani bagaimana, apa yang disiapkan dan sebagainya. Setelah selesai, kami mengomunikasikan itu dengan kolega mitra murid kami se-Indonesia. Kita punya kelas khusus di bidang Quran. Jadi dikeluarkan kurikulum Quran itu sesuai dengan profesinya. Angkatan pertama itu Bapak Ibu ada kurang lebih 500.000 orang. Ada profesional, misal di bidang kesehatan, kami mendampingi lebih dari 127 rumah sakit, 400 dokter. Ada yang spesialis dokter mata, ya, dokter telinga, THT, sampai ke dokter jantung. Di Quran ayatnya apa tentang mata, di hadis apa, buku-buku klasik bagaimana dengan kedokteran kontemporer begini. Kita satukan, kita riset. Di antara contohnya, bisa. Saya tanya dokter mata, ciri mata yang baik bagaimana? Secara klinis, kalau gambaran optiknya bagus, benda yang terlihat jelas, itu matanya sehat Ustaz. Saya bilang, Bu, saya banyak temukan yang begitu. Tapi ketika dia keluar dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Nah, itu bukan karena saya Ustaz. Nah, maksudlah ayat Quran. Apa yang membimbing jiwanya, apa yang membimbing akalnya, apa yang dikerjakan oleh fisiknya. Di antara kelas-kelas itu ada ahli tanah Bapak ini. Ahli tanah ini baru melihat sudah paham bahwa ini tanah kandungannya begini. Kemudian kalau dia nggak bisa dilakukan apa kemudian harus kita kerjakan. Ada ahli tumbuhan Pak. Jadi bukan hanya pegang, oh ini kualitasnya begini, dari warnanya begini, sampai dia bisa lihat dulu itu tanaman apa yang ada di sini, hewannya apa, bagaimana mengembalikannya lagi gitu. Itu kelas-kelas ini mengaji kurang lebih dari 6 tahun lalu Pak. Saya kumpulkan, kita lihat, oh ini pertanian bagus, ada gerakan cetak sawah, dikelola, kemudian ada yang di timur, ya Pak Haji Islam juga mengelola yang di timur, kemudian yang lain membuat tadi dan sebagainya. Kami berpikir bagaimana membangun kesadaran. Ini yang belum dilakukan untuk mendampingi misi besar ini, sehingga energinya tidak terpusat di kementerian. Semua punya kesadaran untuk kemana. Dan dengan kesadaran inilah kalau kita hadirkan, pekerjaan ini akan jadi lebih baik. Dan kita mengerjakan yang tidak ada porsinya di Kementerian Pertanian sehingga tidak tumpang tindih. Maka kami pilih dengan riset Pak. Kami berangkat ke Mesir. Ini mohon maaf Bu, Pak. Ini kesadaran tertinggi untuk mencintai negeri. Tugas ulama itu menjadi pakunya negara. Amanah tertinggi. Maka ini karena kecintaan pada NKRI membersamai kami. Kami kumpulkan semuanya ini swadaya. Tidak, Bapak boleh cek. Tidak pernah kami ajukan proposal. Tidak minta biaya. Ini masing-masing kami swadaya dengan cinta kami pada negeri ini. Berangkat kami ke Jepang. Misalkan berangkat lagi tanggal 3 Pak. Karena ternyata seperti Bapak tadi sampaikan, Jepang minta dibantu. Kami sudah siapkan diskusi dengan Pak Mendes. Pak Mendes bilang ada 30.000 orang dibutuhkan di Jepang. Ini ada teman-teman kita yang sudah jadi petani di Jepang Pak. Kami akan lihat ke sana. Kami punya murid-murid. Kita punya relasi 24 negara termasuk di Jepang. Di antara murid kami ada yang sudah jadi petani dan sudah hebat dia kelola sawah di sana hektaran. Jadi kalau kemudian mereka minta, kita berpikir jangankan kirim berasnya, kirim orangnya itu untuk jadi petani sana bisa dilakukan. Dan nanti hasilnya kita akan diskusikan karena bukan level kita ada di sana. Ini punya murid di sana, punya potensi begini, eksekusi bukan di kami. Yang harus dirasakan peran pemerintah, negara dan kementeriannya. Kalau kami nggak usah tampil, yang penting rakyatnya semua percaya. Maka apa yang terjadi? Saya datang ke Jepang, kemudian ke Korea. Di Korea itu makanannya nasi Pak, tapi nggak ada sawahnya. Semua bukit gitu, ya kan? Di Indonesia sampai dramanya aja kan, drakornya. Ya. Di sana itu hampir nggak temukan sawah, semua bukit tapi makannya nasi. Tadi saya terakhir kami usir 2 pekan setelah Pak Presiden dari sana. Saya telusuri sampai ke daerah-daerahnya, sampai ke sawahnya, sampai ke sistemnya. Pulang, kita susun naskah dari ayat Qurannya, dari hadisnya.
riset pengetahuannya sampai pertumbuhan sampai ke nama latinnya, Pak. Lalu kita lihat kalau Pak Haji bikin di timur, kita harus mulai dari barat supaya dilipat dari barat ke timur, membangun kesadaran se-Indonesia. Dan itu harus ada gerakan, harus ada narasi. Karena sifat manusia itu selain homo sapiens berpikir, ada homo narans namanya, orang yang senang bergerak dengan cerita. Begitu dibikin cerita, ada gerakan. Amerika punya cerita, Make America Great Again. Korea punya moto, Korean White Wave, gelombang Korea. Semua dari cerita itu bikin aksi. Nah kita ini, kita punya cita-cita 2045, tapi belum punya narasi. Yang ada konflik di kalangan elit, diskusinya di situ sampai ke media sosial, narasinya nggak ada. Maka apa yang harus dilakukan? Oh, kita harus membuat narasi yang menyatukan, membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Maka dikeluarlah nama setelah salat maghrib, namanya Gerakan Indonesia Menanam. Kebetulan singkatannya GEINA. Jadi begitu saya sampaikan Pak Menteri dalam sambutan, itu saya potong-potong supaya nggak salah. Gerakan Indonesia Menanam GEINA. Ya, kalau demi rakyat tambahkan D dan R di dalamnya. Jangan dipotong sampai sini ya. Nah, jadi buatlah gerakan itu. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana membangun kesadaran, melipat ini dari barat ke timur, sehingga nanti tugas Kementerian Pertanian itu lebih mudah dioptimalkan karena rakyatnya sudah sadar. Nah, tinggal nanti Bapak masuknya bagaimana? Programnya apa? Silakan, ekosistemnya sudah ada. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu, ketika kami buat gerakan itu dan kami kumpulkan siswa-siswa, murid-murid kami dan teman-teman se-Indonesia, alhamdulillah Pak, dimulai 4 bulan lalu, semua menanam dari mulai barat sampai timur, Aceh sampai Papua. Jadi yang Bapak lihat di Zoom itu bukan orang-orang yang sang kuliah simpan pot, tidak. Dari 4 bulan itu sudah nanam Pak. Ya. Dan kita riset. Ada 3 yang kita tampilkan. 1 riset tanah, 2 novel kebaruan, dan 3 membangun kesadaran. Saya buka pelan-pelan. 1 tentang tanah, saya katakan pokoknya Pancasila Pak. Kemarin, karena mohon izin yang paling pakar, paling paham itu Prof. Fadli dan timnya masing-masing. Kami nggak punya kepakaran di bidang tanah itu secara praktikal. Tapi kita jangan lupa Indonesia ini nafasnya diikat oleh nafas ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan negara agama, bukan negara moral, tapi seluruh kegiatan berbangsa bernegara itu dilapisi oleh nilai-nilai ketuhanan. Kita merdeka saja disebutkan nama Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu boleh cek, tidak ada satupun di dunia ini yang dasar kemerdekaan yang menyebut nama Allah kecuali Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau diperas nama Allah itu jadi karakter, jadi sifat, namanya takwa. Anda boleh cek di tempat manapun, negara manapun, tidak ada di satu negara manapun yang memasukkan unsur takwa dalam diri kebangsaan kecuali Indonesia. Saya ambil contoh ya, mohon izin, mohon maaf. Di TNI saja, itu ada sabta marga. Ya, 1, kami warga negara Indonesia yang bersendirikan Pancasila. Kemudian yang kedua, patriot. Saya langsung lompat ke 3 supaya cepat. Kami Satria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Anda masuk ke Tribrata di Polri, kan ada kopi itu 3 kan, Tribrata nomor 1-nya. Kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda masuk ke Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Anak-anak kita, amanat undang-undangnya bukan cerdas dulu, takwa dulu. Silakan lihat di pasal 5 itu ada 5 A, B, C, D, E. Silakan lihat poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mewujudkan kecerdasan. Iman, takwa dulu. Bawa ke kehakiman, ada panca dharma namanya. Nomor 1-nya, kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak kalau mau nulis keputusan, Permen misalnya, sampai presiden, ya, Bapak silakan cek atasnya bintang, panggilan kapas ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Saya membuat keputusan ini dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa, panggilan kapas demi melahirkan keputusan
keputusan yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Baru di bawahnya apa? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua nafas kegiatan kita itu nafas bertuhan. Walaupun setiap anak bangsa ini diberi kebebasan untuk memilih, silahkan, tidak boleh dipaksakan. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam, Tuhan Allah. Yang non-Muslim punya keyakinan masing-masing. Di Islam pun lakum dinukum waliyadin, hormati, toleransi. Tapi bekerja sama untuk membangun bangsa dengan dasar ketuhanan ini. Maka pupuk yang pertama, Pak, sebetulnya bukan pupuk urea yang organik dan non-organik ini, pupuk hati ini. Jadi mereknya pupuk takwa, Pak. Mereknya pupuk takwa. Jadi sebelum kamu mulai, kalau Bapak lihat di video yang telah ditayangkan itu, saya kumpulkan ahli Quran. Karena tempatnya di Sumatera Selatan, hari Ahad kami kumpulkan ahli Quran se-Sumatera Selatan, berkumpulan 20.000-30.000 orang. Kita berdoa dulu minta supaya tanahnya berkah, tanahnya baik, Tuhan ridho, Allah ridho. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh cek tanahnya perak, nggak mungkin bisa ditanam. Malah Bapak sudah pernah lihat kan saat menggali itu mustahil bisa ditanam. Kita coba unsur haranya dibaguskan lagi, kemudian ditanam dengan baik. Yang kedua, kemanusiaan yang ada dan beradab kami kumpulkan teman-teman semua supaya berdoa. Saya bilang harus bahagia, jangan peduli hasil. Saya tidak ingin ada satupun yang menanam ini gelisah, tidak nyaman, ada masalah kita komunikasikan dengan cara berkeadilan, dengan adab yang baik. Petani kami muliakan, Pak. Datang sama-sama, saya pakai caping juga, bahagia sama-sama, dipoto sama-sama. Saya katakan jangan pernah peduli hasil, yang penting kita bersatu untuk menikmati ini dan memperbaiki niatnya. Jangan wujudkan dalam bentuk proyek, jangan untuk bertransaksi. Niat kita betul-betul mencintai negeri yang nanti telah memudahkan tugas orang-orang diberikan amanah. Apa yang terjadi? Hari kedua, hari ketiga, tanahnya disirami. Hari keempat kita tanami. Sepekan, Pak, tumbuh padi, japonika, ciherang, tumbuh bagus, jagung tumbuh, singkong tumbuh. Pekan ketiga, pekan keempat, jagung sudah bagus, pekan ketujuh siap panen, padi pun bagus. Nah, yang kami ujikan itu risetnya, bukan hasilnya. Jadi saya minta kepada tim, nanti hasil riset ini kita nanti akan duduk sama-sama dengan yang memiliki kewenangan terkait untuk diskusi mana yang perlu dilengkapi supaya semua punya manfaat yang bisa disebarkan. Yang paling menarik dari mulai awal tanam, Pak, tanahnya kami sudah punya sampel tanah se-Indonesia dan sudah kita gali. Yang ini kalau nggak bagus cocok untuk ini, cocok untuk tanam apa? Yang ini kalau nggak bisa ditanam, bagaimana cara menjadikannya bisa ditanam? Lalu digitalisasikan itu dalam bentuk data digital dan sudah ada webnya. Ditanam jadi mulai ada hama, Pak. Bulan di hari keberapa dia datang? Dari mana datang? Ke bagian tanaman mana dia datang? Bagaimana cara menghilangkan ulat itu tapi membiarkan tanamannya tetap tumbuh? Data itu kami kumpulkan sampai terakhir data hama tikus, Pak, kami dapatkan. Saya baru ngerti sekarang kenapa koruptor diasosiasikan dengan tikus dan pantai. Jagung yang memberikan kami pemahaman itu. Saya sampaikan pada tim, kalau ada hama jangan dimatikan dulu. Saya ingin tahu dari mana hama itu datang, malam atau siang, dari mana datangnya, hari keberapa, bikin parameter bisa ditulis seperti ini. Jagung pekan ke-7 sudah siap panen, malam ke-8 hilang 30% dari akhir. Kalau Pak Menteri ke belakang, itu bekas tikus semua. Satu malam Anda bayangkan, hasil kerja keras kita hilang 30%. Makanya saya paham betul kenapa Pak Menteri itu keras pada koruptor. Karena jangan-jangan hasil kerja 2 tahun hilang dalam semalam gitu. Itu tikus. Tapi apa yang kami katakan? Saya bilang, tolong jangan dibahas di tikus ya. Saya pengen tahu malam ini dia datang lewat mana. Bikin parameter dulu yang belum dimakan. Bikin parameter, bikin beberapa tantangan-tantangan. Saya pengen tahu masih bisa masuk atau tidak. Ternyata Pak, malam ke-8 dia masih bisa tembus itu ke bagian tertentu sampai kami riset jagung yang mana yang paling disukai,
masuknya lewat mana, baliknya kemana, di situ kemudian kita buat langkah-langkah pencegahan. Nah, data-data itulah yang kita kumpulkan. Kalau masalah padinya, saya yakin Kementan itu lebih jago dengan pakannya. Kalau masalah kualitas jagungnya, saya yakin apa yang Bapak sudah tanam itu lebih baik. Tapi kami membawa data itu yang kita kumpulkan untuk pendampingan supaya bisa didigitalisasikan. Jadi dari semua itu Pak, kita sudah ada webnya, digitalnya sudah ada, dibuat aplikasinya. Jadi kalau nanti mau nanam, tinggal buka handphone, klik, sudah kita bisa tahu hari kesekian akan ada hamikus, cara menanganinya begini, mengeluarkannya begini, dan bisa dicek lewat handphone. Seketika itu. 2 novelty kebaruan. Sawah sudah banyak. Saya agak tersengat ini waktu ada statement hutan mau dibabat 2 juta supaya bisa disepak sawah. Kolega di Menteri menyampaikan itu, tapi saya menangkap itu menjadi solusi. Karena ulama itu tidak boleh hanya pasar dahulu, apalagi mana selalu menatap dengan kacamata kasih sayang. Oh, dari sini apa nih kalau di bahasa fikih itu mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Tuhan mengantarkan kata-kata itu ke lisan orang di hadapan kita untuk membuat pesan kebaikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya hutannya tetap eksis, tapi nanti sawahnya meluas. Maka setelah sholat, asar, muncullah dari apa itu Ibu? Program namanya Si Opung dan Si Cepot. Si Opung, solusi olah padi apung. Jadi kita manfaatkan yang tidak punya lahan-lahan, yang punya sawah, dia punya empang, atasnya kita bagikan kemudian padi, bawahnya kita jadikan ikan. Yang tak punya lahan luas bisa dimodifikasi. Bawah terpal, modal sedikit, luas sekian, hitung kebutuhannya, bawahnya ikan, atasnya padi. Pak Prof. Haji, sekarang kita sedang siapkan novelty terbaru. Pak, kalau di Pantura Bapak jalan Rembang sampai ke Lasem, itu kan petani garam Pak. Bapak Ibu saya dampingi 5-6 tahun ke belakang, itu sebulan petani garam ini maaf sekali panas-panasan, kerjanya keras, ngalirkan air laut, dapat garam sebulan itu cuma 20.000, paling banyak 30.000. Diambil sama tenaga, dikasih yodium, jadi jutaan. Orang yang kerja dari sebulan itu dengan panas terik itu hanya dapat 20.000, 30.000. Sekarang kita berpikir yang baru Pak, airnya tetap mengalir dari laut, dikemas atau sebelum padi. Padi kan tanaman air, bukan tanaman tanah. Air garam itu kita ekstrak, diisi dengan yodium, dimasukkan ke padinya. Bawahnya garam, atasnya padi, langsung dia begitu yodium. Jadi kalau dulu kita makan beras, nasi sampai garam, sekarang kita buat satu novelty gimana caranya garam yodiumnya masuk ke dalam dagingnya, sehingga orang makan beras daging sudah punya kandungan yodium. Itu baru sebagian yang kita siapkan. Nah terakhir yang si cepot, nanti kita bisa diskusi di poin ini. Jadi saya mau izin jadi pengajian, jadi kita share itu di sini. Si cepot itu solusi cepat panen via pot. Tidak semua orang bisa nanam padi, jadi kita isi dengan cabai. Ada pot yang dengan kentang. Tapi izin Pak, risetnya bagaimana? Kami riset sampai ke mensimulasikan berapa jumlah keluarga yang ada di rumah. Jadi misalnya kalau di rumah Bapak ada 5 orang, Ibu makannya berapa porsi, itu kita sampai riset ke potnya. Jadi yang Bapak lihat itu bukan pot biasa Pak, ada ukurannya, ada ventilasi lubang udaranya. Itu untuk tanam padi. Kalau satu rumah misalnya ada 5 orang, kita sampai ukur pasti. Kita desain potnya, desain raknya sehingga tidak melebar, akan meninggi. Sampai kita hitung kalau dia panen 3 kali dalam semusim, itu masih bisa menabung uang 100 sampai 300 ribu dibandingkan dengan 5 orang. Saya minta kepada Kementerian Koperasi, saya sawan ke Pak Menko, kalau didampingi koperasi desa, setiap rumah punya pot untuk itu, diserap oleh koperasi, walaupun tidak makan di situ, kesejahteraan bisa terwujud. Yang mengeksekusi ini semua, kami hanya berikan pendampingan dasarnya. Kalau ada manfaat bisa dieksekusi, nanti Bapak itulah yang kemudian mengembangkan. Karena rakyat membutuhkan kehadiran pemerintahnya, tapi dia harus bersatu untuk mendukung itu semua. Itulah yang kita bawa hasilnya sehingga menjadi gerakan Indonesia. Nah, yang terakhir, saya ingin kembali kepada ulang tahun. Nabi pernah ditanya Pak, ini sebagai penutup,
Ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi, hadza yaumul wulidtu. Ini hari lahir saya. Jadi ternyata Nabi pun merayakan ulang tahun. Kalau sekarang Bapak kumpulkan untuk datang merayakan milad, ada sunnah juga dalam kehidupan Nabi. Nabi pun merayakan ulang tahunnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana Nabi merayakannya? Ternyata beliau menunaikan perayaan milad itu dengan ikhlas. Awas, jangan salah, belum selesai kalimat saya. Jangan sampai puasa hari ini nggak makan semua ya, belum selesai. Dikaji oleh para ulama, apakah maksudnya puasa ritual, nggak makan, nggak minum dari fajar sampai maghrib, atau mana yang lain? Ternyata yang diambil dari perayaan itu tujuan puasa, bukan penunaian puasanya semata. Apa tujuan puasa itu? Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, supaya membuat kita semakin lebih baik dan mengoptimalkan nilai takwa dalam kehidupan kita. Usia Bapak sekarang 57. Algoritmanya di 55. Hasilnya di 57. Kalau Bapak buka, kalau tampilkan Quran Surat Yusuf ayat 57, nah itulah yang Bapak cari selama ini. Ternyata ketemunya di takwa juga. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu law kanu yattaqun. Sudah ayatnya? Sudah? Oke, di situ. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu law kanu yattaqun. Baik, saya akan berhenti di sini. Bapak Ibu, saya kembalikan sebentar ya. 25 Oktober 2023, usia 55 tahun, dilantik jadi Menteri Pertanian. Di usia 55 tahun ini, ayat 55 di surah tentang pertanian, itu ayatnya 55. Dengan algoritmanya, punya integritas, punya pengalaman. Jadi begitu dilantik, kita dapat anugerah dari Allah yang sesuai usianya, punya karakter yang sama yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ketika masuk 57, ayatnya berubah. Perhatikan kalimatnya. Jika kesuksesan ingin diraih dengan sempurna, tugas Bapak di Kementerian Pertanian ingin baik dan sukses, maka orientasi terbesarnya naikkan levelnya dari sekedar dunia sampai ke akhirat. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu. Maka berorientasilah kepada orientasi langit, sehingga langit memberikan keberkahan pada semua tugas-tugas di bumi. Maksudnya apa? Saya yakin ini sudah ada pada diri Bapak, hanya untuk penguatan saja. Satu, jangan pamrih dalam bertugas. Lakukan karena Allah. Ketika semua dikerjakan karena Allah, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan bahkan yang mustahil menurut manusia sekalipun. Jika Bapak belum yakin dengan cita-cita ini, Bapak sudah lihat sendiri saat memasukkan diri tanah PMK pun. Kalau Allah yang tidak jadi, maka jadilah dia berbuat di tanah. Tinggal kita bagaimana menaikkan levelnya dari level bumi kepada level langit dan menjadikan semua kinerja kita ikhlas karena Tuhan yang Maha Esa. 2. Laukanu yattaqun, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mampu meningkatkan takwa. Definisi takwa cuma 2, Pak. 1. Membangun hubungan baik dengan Tuhan sama kita. Siang kita bekerja, malam kita berdoa. Ibu bantu dengan sholat, bantu dengan bacaan Quran. Sebagai seorang Muslim, kita punya keyakinan itu. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, sholatnya tidak putus, doanya baik, semua pekerjaan kita akan dimudahkan. Apa yang mustahil begitu? 2. Haulun minan nas. Bapak punya amanah, teman-teman, keluarga yang sangat istiqomah. Takwa itu bagaimana membangun hubungan yang harmoni, nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Sekarang bagaimana kita bisa mentransformasikan diri ketuhanan di bawah Kementerian Pertanian. Teman-teman kerja dalam keadaan yang nyaman, yang bahagia, yang teman, menjadi keluarga yang satu. Tapi ingat poinnya, nikmati pekerjaan Pak, jangan pernah berorientasi pada hasil. Orang yang selalu mengejar hasil akhirnya akan kecewa. Tapi orang yang menikmati pekerjaan dan tidak pernah memikirkan hasil, bagaimanapun yang penting pekerjaan yang kita apresiasi, maka akan hasil akan tiba melebihi ekspektasi yang bahkan kita pikirkan. Saya kumpulkan tim, saya katakan, dan nikmati. Jangan pikirkan hasilnya, jangan lihat siapa yang hadir, nikmati
menikmati pekerjaan, semua harus bahagia. Yang bisa bicara sekarang, tenang semua mestinya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ikhtiar dimaksimalkan, datanglah hasil yang kemudian dihadirkan melalui apa yang kita harapkan. Faidah, faragta, fansab, wa ila rabbika. Tugas kita berikhtiar dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik yang dioptimalkan. Saya kira itu pengantar yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Saya ingin titip pesan Pak kaitan dengan Ibu sebagai janji saya tadi. Ibu tahu nggak istri Nabi ada berapa? Jangan jauh-jauh dulu pikirnya ya. Istri Nabi ada berapa Bu? 11 ya? 11 ya, yang terdokumentasikan 11. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa Allah mengizinkan Nabi menikah lebih dari 4 istri itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah? Ini saya masuk materi pengajian, karena yang tadi kan saya pertanyaan. Karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dan yang sedang masak seperti Sayyidah Saudah bin Rizal, senang fashion seperti Sayyidah Zainab, ada yang senang ilmu dan pertanian seperti Sayyidah Aisyah, walaupun tidak pernah dapat doktoran darah, ya. Tapi beliau pakar di bidang kedokteran. Dan semua karakteristik itu dikumpulkan pada Sayyidah Khadijah. Ibu tinggal lihat kira-kira ibu miliknya siapa, di tengah yang mana. Tapi hebatnya Pak, ternyata semua karakter istri Nabi itu menjadi baik ketika didampingi oleh Nabi dengan setia dan kebaikan, dikumpulkan pada Khadijah yang di awal bersamanya dalam karir, menemani dalam kesenangan, menemani dalam doa, sampai satu kali saya ingin tutup ini, beliau turun dari Kuala, belum pernah melihat malaikat Jibril. Anda cek di Al-Bukhari di topik yang pertama nomor hadis yang ketiga. Begitu turun ada panggilan siang-siang, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan ada orang, kiri kosong, depan ada makhluk, ke atas ada sosok besar. Hadis yang mengatakan seperti duduk antara langit dan bumi. Begini, sampai kamu enggak enak Bu. Saya tanya kepada Pak Menteri, kalau Bapak keluar dari sini siang-siang ada orang ada yang singkatnya nengok kanan kiri ada orang, lihat ke atas baju putih, badan besar, rambut panjang, panggil Bapak Angga. Respon Bapak bagaimana? Apa? Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. Faru'ibtu minhu. Maka jiwa kemanusiaanku muncul karena belum kenal malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Bulu-bulunya naik, Nabi percepat jalannya untuk pulang turun. Dan itu lewat 5 butik. Saya pernah naik ke Gua Hira sampai ke atas, lalu dari rumah Nabi ke sana aja dari 5 butik. Begitu sampai ke rumah, disambut oleh Sayyidah Khadijah. Itu baru dibuka pintu, melihat wajah dia sudah hilang setengah masa. Lalu beliau katakan, Zambiluni, selimuti aku, selimuti aku. Datang, diselimuti, tiduran, apa yang terjadi? Dibisikkan di telinga Nabi, kalimat inilah yang menjadikan dalam hidupnya akan selalu disusun nama Sayyidah Khadijah, bahkan ketika beliau mendahului. Kalau bahasa kitanya, saya kau itu orang baik, tidak punya musuh. Engkau menopang yang lemah, menjadi penolong yang ganteng. Yakinkan pada hatimu yang pandang, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu kalimat keluar dari Sayyidah Khadijah, terdengar di telinga Nabi dan terabadikan dalam perjalanan hidupnya. Kalau Bapak sudah menemukan Khadijah di samping, di belakang, di depan, dan mendampingi sampai tahun ke-57 ini, jangan pernah katakan kecuali Tuhan menghendaki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Inti pengajiannya yang terakhir itu aja Pak, kan? Kalau yang sebelumnya kita siap-siap aja gitu. Jadi namanya kalau yang awal-awal kita pengajiannya itu aja yang terakhir. Jadi yang di bawah, yang ujungnya aja Pak, yang terakhir nanti kan kita siap aja.
Sidang Bapak sudah sukses, sudah baik, kita bersyukur, bahagia, semua kita berdoa. Tapi saya tetap akan memberikan hadiah. Hadiah ini usap teman. Ini nggak dijual. Kami menyusun sendiri dengan standar yang sudah ada, dengan murid-murid semuanya berwudu, hafal Quran, dicetak di tempat yang khusus. Semua yang mencetaknya harus berwudu dari juz 1 sampai yang terakhir. Bentuknya kotak, beratnya 5 kilo, isinya 30 juz. Jadi 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan ada lembarannya. Setiap juz itu 20 lembar. Maksud saya akan hadiahkan Bapak ada senggang waktu di jalan di rumah, ambil satu dengan ibu baca. Kalau sedang gelisah, ambil satu, baca. Simpan di tempat yang paling mudah dilihat. Kalau ada masalah yang rumit yang tidak bisa diselesaikan, lihat pusat itu. Dan Bapak gambarkan, saya pernah ada di podium ini untuk mendoakan, mendorong, menyokong sehingga semua kesulitan itu bisa terselesaikan dan untuk menjalani. Biasanya musab itu hanya saya berikan di acara akad nikah pada pengantin baru. Tapi saya memberikan ini khusus untuk Bapak karena saya ingin menjadikan Bapak ini pasangan yang selalu baru dalam menaikkan bulan. Setelah itu saya tutup dengan doa dan keikhlasan kita semua mudah-mudahan kita harapkan beliau sukses dalam tugas yang kita kerjakan bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin inna yas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli shay'in kana rasulukal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segenap kebaikan kemuliaan yang pernah dimintakan oleh Nabi-Mu sosok mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nakhsuka bidu'a bi akhina wa bina wa filina Tuhan yang Sulaiman wa ahli barik lahu wa barik alaihi wajma' huwa wa akhihi. Ya Allah, da'ina fi kulli khair. Ya Allah, kami memohon kebaikan pada saudara kami, kerabat kami, teman kami, pimpinan kami, kolega mitra kami, Pak Andi Amran, Sulaiman, serta ibu dan keluarganya. Anugerahkan keberkahan kepada kehidupannya ya Allah. Bekatkan kebaikan dalam kehidupannya dan hidup selalu dalam nilai-nilai kebaikan setiap langkah kehidupannya. Allahumma alhiqna ma'ahu fi kulli khair, dan mohon percikan segala kebaikan, kemuliaan, keberkahan itu kepada kami yang hadir di sini sebagai bagian dari keluarga dan teman-teman serta mitra. La tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pelaku dosa berkumpul di tempat ini hari ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamdan illa farajta. Jika ada satupun yang hadir hari ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala hasira illa yassarta. Ya Allah, Kau yang Maha Tahu. Jika ada yang hadir saat ini memendam kesulitan pada dirinya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan bila ada satu harapan, doa tersimpan dalam hati siapapun yang hadir saat ini tak mampu ia ungkapkan, selama itu baik untuk dunia dan akhirat, mohon kabulkan segala kebaikan itu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang mengikat kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Dan bila kami mesti berpisah, mohon jadikan perpisahan kami menghimpun kami dalam suasana yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Allahumma ya Allah, ikhlis fi qulubina hubban li biladina Indonesia waj'alna ibadatan laka khassatan wa khalisatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon tanamkan rasa cinta mendalam pada diri kami untuk mencintai, merawat, menjaga negeri Indonesia yang Kau amanahkan pada kami, dan mohon jadikan pengabdian kami sebagai ibadah tertinggi kami kepadamu ya arhamar rahimin. Waj'al marana yang benar. Ya Allah, mohon jaga, sehatkan, lindungi dan berikan hidayah pada para pemimpin kami di semua level pemerintahan agar mereka mampu mengeluarkan segala keputusan yang adil, yang baik dan wajah ulama dan mukhlasin dan kedhi, dan mohon jadikan para ulama kami, para tokoh-tokoh agama mencerahkan, menyatukan, membimbing, memberikan kedamaian dan menjauhkan dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala peluang kebaikan di dunia ini mampu kami capai, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Jauhkan kami dari perilaku yang menyimpang yang dapat mengundang murka dan neraka. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, Qari membacakan ayat di 3 surah berbeda. Pertama Al-Baqarah ayat 201 dengan harapan Bapak sukses dunia dan juga sukses akhirat. Kemudian pindah ke Quran surah 14 ayat ke-7. Kesuksesan itu mudah-mudahan bisa disyukuri sehingga datang nikmat-nikmat berikutnya yang berlimpah. Lalu ditutup di Quran surah ke-55 sampai ayat ke-60. Itu perjalanan dari 46 sampai ke-60. Ini tambahan satu tadi. Itu ayat tentang Abu Bakar, Pak. Beliau orang sukses, seorang saudagar, tapi menggunakan kesuksesannya untuk kemaslahatan orang lain. Maka turun ayat 46, boleh berfirman maka mau di jannatan. Orang yang punya dedikasi demikian, aku akan menggunakan kesuksesan di dunia dan 2 taman di surga. Sampai di ayat 60-nya, tidak ada balasan orang baik kecuali kebaikan yang maksimal. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kalau Allah sudah memberikan 3 anugerah ini pada kehidupan Bapak sampai usia 57 ini dan belum mampu menjadikan Bapak mendekat kepada Allah dengan bersyukur, maka berapa nikmat lagi yang Bapak butuh